Halo, saya Muhammad Siful Hakim dari Informatika B ini dengan NIM 23010049 ingin mempresentasikan hasil penerapan metode ID3 menggunakan dataset World Happiness. Jadi dataset yang saya gunakan menggunakan World Happiness CSP yang berisi data indeks kebahagiaan dari berbagai negara di dunia. Setiap kolomnya mempresentasikan faktor-faktor seperti GDP, dukungan sosial, harapan hidup, kebebasan, dan persepsi terhadap korupsi. Data ini bersifat numerik sehingga perlu dilakukan proses pre-processing sebelum diterapkan ke metode ID3. Jadi di Google Colab ini pertama-tama saya mengunggah dataset ke dalam lingkungan kerja menggunakan kode files upload, kemudian membaca file dengan pandas read CSV. Nah, di sini filenya sudah terupload ya. Boleh kalau kita praktikkan ulang. Nah, sudah terupload. Nah, di bagian sini sudah terbaca filenya dan dataset berhasil dimuat. Lanjut. Di sini ada pemeriksaan dan pembersihan data. Ini memeriksa tipe data dan melihat apakah ada nilai kosong menggunakan perintah dfinfo dan df is null sum. Jika ditemukan data kosong, saya akan menghapus baris tersebut menggunakan drop na agar proses pelatihan model tidak mengalami error. Selain itu, saya memeriksa ulang jumlah baris dan kolom dataset untuk memastikan data sudah bersih dan siap digunakan. Lanjut, ada tahap ini di sini tahap pre-processingnya. Karena algoritma ID3 hanya bisa memproses data kategorikal, maka saya melakukan proses dikretisasi atau pengelompokan nilai numerik. Setiap kolom numerik saya ubah menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, berdasarkan pembagian kuantile. Proses ini dilakukan menggunakan fungsi pdqcut. Dari pandas yang membagi data ke dalam 3 kelompok secara otomatis berdasarkan distribusi nilainya. Selanjutnya, setelah semua kolom menjadi kategori, saya mulai membangun model ID3. Caranya ada saya melakukan pelatihan model secara bergantian untuk setiap kolom target. Misalnya kolom happiness score dijadikan target, maka semua kolom lainnya menjadi fitur. Setelah itu giliran kolom berikutnya seperti GDP per kapita, sosial, support, dan seterusnya. Untuk melakukan klasifikasi, saya menggunakan library decision tree classifier dan skitlearning dan parameter criterion entropi karena algoritma ID3 menggunakan
konsep entropi dan information gain dalam menentukan pemisahan data terbaik. Setiap model saya latih menggunakan fungsi fit, kemudian diuji dengan data. Uji untuk menghitung akurasi menggunakan akurasi proses. Menggunakan akurasi skor. Selain menghitung akurasi, saya juga memvisualisasikan struktur pohon keputusan menggunakan plot tree. Dari hasil visualisasi terlihat bagaimana model memilih atribut paling informatif di bagian akar pohon, kemudian bercabang berdasarkan nilai atribut tersebut. Misalnya jika atribut seperti GDP atau dukungan sosial memiliki information gain tertinggi, maka atribut itu akan menjadi node utama pada pohon keputusan. Setelah seluruh kolom diuji sebagai target, saya menampilkan tabel ringkasan akurasi untuk setiap kolom. Dari hasil ini dapat dilihat kolom mana yang paling mudah diprediksi berdasarkan atribut lainnya. Misalnya, jika kolom happiness score memiliki akurasi tertinggi, maka faktor-faktor seperti GDP, dukungan sosial, dan harapan hidup sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan negara tersebut. Pohon keputusan yang dihasilkan juga membantu kita memahami pola hubungan antar variabel. Nah, di sini ringkasan akurasi model untuk setiap targetnya. Jadi berdasarkan hasil ini, metode ID3 terbukti mampu mengklasifikasikan data kebahagiaan dunia dengan cukup baik setelah dilakukan proses kategorisasi. Keunggulan utama metode ini kemampuannya memberikan interpretasi yang mudah dipahami melalui bentuk pohon keputusan yang jelas. Proses ini menunjukkan pentingnya tahap preprocessing dalam mengubah data numerik menjadi kategori agar algoritma ID3 dapat bekerja secara optimal. Dengan demikian, penerapan ID3 dapat digunakan tidak hanya untuk data kebahagiaan dunia, tapi juga untuk berbagai kasus klasifikasi lainnya. Sekian presentasi saya mengenai penerapan metode ID3 pada dataset World Happiness atau kebahagiaan dunia. Terima kasih telah menyimak.